Jatuh cinta itu biasa, bertahan dalam cinta itu susah. Nama saya Jamartin Sihite, teman-teman panggilnya Martin, dan di kantor selalu panggil abang, supaya kerasa muda selalu. Umur sudah mendekati 60, walaupun masih jauh. Pekerjaan saya jadi dirijennya orkestra bos. Saya masuk kerja di Orangutan itu di tahun 2006-2007. Bermula dari ketidaksengajaan. Maksudnya sebelumnya saya kerja di Komodo, sebelumnya lagi saya pernah jadi konsultan NGO internasional di Papua. Waktu itu ada teman bilang begini, "Bang, ayo bantu orangutan dong." Tapi saya pikir, apa sih enaknya, bagusnya cerita orangutan? Terus kemudian teman saya bilang, "Coba deh lihat orangutan dan kemudian tatap matanya." Saya pikir, apa sih kekuatan mata anak orangutan? Terus saya lihat mata anak orangutan dan memang jadi menghantui gitu. Sehingga berpikir, oh kayaknya bagus juga ini kerja di orangutan gitu loh. Tapi yang membuat saya bertahan di konservasi orangutan bukan mata anak orangutan, tapi mata orangutan dewasa yang di kandang gak bisa lepas liar, gak bisa kembali ke alam. Jadi yang memperangkap saya adalah anak orangutan, yang membuat saya tetap di orangutan itu adalah mata orangutan jantan dewasa yang gak bisa kembali ke hutan. Jadi pengalaman saya mengatakan jatuh cinta itu biasa, bertahan dalam cinta itu susah. Konservasi orangutan itu kan bukan pekerjaan mudah dan bukan pekerjaan instan. Jadi dibutuhkan daya tahan sebenarnya di konservasi orangutan itu. Nah, tantangan terbesar kita ada beberapa hal. Yang pertama buat kami yang kerja di proses bagaimana anak orangutan atau orangutan yang pernah dipelihara manusia itu akan dikembalikan ke alam, maka kita kan harus melatih mereka. Nah, proses melatih mereka menjadi seorang orangutan beneran ya. Ini agak antik nih kalau bilang orang berpikir manusia, tapi ini orangutan. Nah, kita kan nggak pernah pengalaman seperti apa induk orangutan ngelatih anaknya supaya bisa lepas. Karena apa? Karena di alam induk orangutan itu akan stay tetap bersama anaknya dan ngajarin semua sampai dia bisa mandiri. Nah, ketika anak orangutan diambil oleh manusia dari akarnya, dari ibunya, maka kita di pusat rehab harus mengajari bertingkah laku, berperilaku dalam quote in quote, gimana caranya supaya anak orangutan itu merasa dia diajar oleh induknya. Itu tantangan terbesar adalah bagaimana mengcopy ibu orangutan bisa ngajarin anaknya bisa lepas. Itu berat. Kalau dari sisi yang lain adalah konservasi orangutan itu bukan capital base, tapi lebih banyak manusianya. Jadi alih teknologi nggak bisa mengurangi jumlah manusia yang bekerja. Karena itu capital manusia harus dinaikin dan itu menjadi costly. Jadi mencari dana buat mendukung konservasi itu susah. Tapi yang paling susah adalah ngajarin orang supaya paham kenapa orang itu harus dilestarikan. Itu yang paling berat. Lalu kan ada ucapan di balik seorang yang sukses ada orang di belakangnya yang dorong dengan baik gitu. Kerja konservasi ini kan kerja yang butuh daya tahan. Kalau di rumah kita dirongrong dengan banyak pertanyaan dan banyak kebutuhan dan banyak keinginan, maka konsentrasi kita akan keganggu. Saya beruntung, keluarga saya gak mengganggu dan mendukung kerjaan saya di konservasi orangutan. Dan saya kebetulan punya backup finansial dari istri, sehingga saya bisa dengan leluasa bekerja. Kapanpun mau berangkat ke hutan oke, kapanpun mau bekerja 24 jam oke. Dan gak pernah nanya, tetangga udah punya rumah loh, kok kita enggak? Gak pernah nanya itu, gak pernah bilang itu. Jadi bayangan saya adalah tanpa keluarga, tanpa orang-orang dekat saya, mungkin saya sudah nyerah dari dulu. Ada satu momen yang saya merasa, oke, ini akhir dari perjuangan saya. Ketika saya kena stroke. Ketika di rumah sakit badan saya lumpuh setengah, saya cuma bilang, oh ini akhir dari
perjuangan saya di konservasi. Karena tanpa bisa bergerak dengan baik, kerja kami yang di lapangan kan menjadi nothing. Menjadi tanpa apa-apa. Waktu itu saya ingat persis, saya tulis pakai tangan kiri ke istri saya bahwa saya pulang. Karena biasanya orang kalau sudah kena stroke itu akan stay di rumah sakit cukup lama dan akan menyita banyak duit dan nggak bisa apa-apa juga ujungnya kan gitu kan. Saya pikir udahlah daripada habis-habisin duit, habis-habisin waktu, nyerah aja deh, bawa pulang ke rumah. Kan begitu. Tapi waktu istri saya cuma bilang begini, kasih saya waktu 2 bulan. Jika dalam 2 bulan gak ada perubahan, saya bawa kamu pulang. Kita deal di situ. Dan ternyata 2 bulan, saya sudah bisa jalan. Saya sudah bisa bergerak. Orang-orang nanya, oh ini pasti doa dari karyawan BOSF yang cukup banyak. Tapi saya punya perasaan mungkin bukan cuma karyawan BOSF yang doain saya, tapi orang-utan yang ada di kandang yang 900 itu yang doain saya, karena mereka bawa pulang ke rumahnya kan, dan mereka butuh kami untuk bekerja bersama. Kalau kita melihat kenapa orang memelihara orangutan, itu kan salah. Kenapa salah? Karena orang berpikir saya cinta satwa ini, maka saya harus jaga dia dan buat di kandang. Saya selalu katakan kepada kawan-kawan dimanapun, paham dari kalau kau mencintai orangutan, pahamnya bukan membuat dia di kandang. Bukti cinta itu membebaskan, bukan mengikat. Itu kan yang harus diperhatikan oleh semua orang. Terus yang kedua, salah kaprah yang kedua adalah orang berpikir kalau dia sayang sama orangutan, maka dia harus nolong orangutan itu. Jadi kalau kita melihat sejarah penciptaan, Tuhan menciptakan orangutan di hutan dengan satu tujuan. Yang tahu cuma orangutan dan Tuhan. Aku dan kamu nggak tahu. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana proses orangutan di alam, bagaimana dia menyebar biji, membuat hutan itu menjadi bagus, berarti dia punya peran bagaimana supaya hutan itu bagus. Ketika hutan bagus, siapa yang dapat manfaat? Aku, kamu, kita manusia. Artinya apa? Kalau kita menolong orangutan di hutan, maka artinya kita menolong kehidupan kita sendiri manusia. Jadi menolong orangutan bebas di alam itu bukan karena bukti aku sayang dia dan aku lebih tinggi dari dia. Tapi itu adalah bukti bagaimana kita mengembalikan dia kepada fitrahnya dan manfaatnya balik ke kita. Orangutan itu punya tugas di alam untuk membuat alam itu bagus dan manfaatnya buat manusia. Yang pertama. Yang kedua, orangutan itu adalah satwa dilindungi. Artinya dimanapun dia harus dilindungi. Jadi undang-undang di negara kita mengatakan orangutan itu adalah satwa dilindungi. Jadi kalau kita tahu ada orang pelihara orangutan, maka dia sudah melanggar hukum. Maka sebaiknya kita beritahu ke institusi yang berhak supaya orangutan itu diambil, dikembalikan ke hutan. Dari perjalanan kami di BOSF atau di konservasi orangutan dan mungkin teman-teman yang bekerja di konservasi lainnya, yang saya pahamin adalah mari lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sisanya biar Tuhan yang bekerja untuk kau dan untuk satwa yang Dia ciptakan. Jadi jangan pernah takut lakukan sesuatu. Menjadi manusia menurut saya adalah jika kamu, saya, siapapun dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa beradaptasi dengan teknologi dan kemajuan, tapi tidak melupakan kau harus bisa bermanfaat buat seluruh ciptaan, bukan cuma buat manusia. Itu baru menjadi manusia menurut saya.